Halo semuanya, nama saya Helamuk Sumaputra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Kita mulai dari pengertian. Pengertian perlindungan konsumen merujuk pada serangkaian langkah dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi bisnis dan kegiatan konsumen lainnya. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen diberikan hak yang adil, informasi yang memadai, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Jenis-jenis perlindungan konsumen mencakup berbagai bentuk perlindungan untuk memastikan hak-hak dan kepentingan konsumen dihormati dan terlindungi. Berikut adalah beberapa jenis perlindungan konsumen yang umumnya ada. Yang pertama, perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis, anti penipuan, dan anti pelanggaran hukum. Perlindungan terhadap konsumen melibatkan undang-undang yang melarang praktik bisnis yang menyesatkan, menipu, atau melanggar sebuah hukum yang berlaku. Perlindungan privasi konsumen. Undang-undang privasi data melibatkan perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen, mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data-data pribadi oleh perusahaan. OPT, OAT, dan OPT-IN memberikan konsumen kontrol atas penggunaan informasi pribadi mereka melalui opsi untuk opt-out dan opt-in. Perlindungan terhadap diskriminasi harga. Anti-diskriminasi harga melibatkan undang-undang yang melarang diskriminasi harga yang tidak adil atau tidak wajar terhadap konsumen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia ataupun jenis kelamin. Perlindungan privasi konsumen. Undang-undang privasi data melibatkan perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen, mengatur pengumpulan, penyimpanan data, dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan, opt-out dan opt-in, memberikan konsumen kontrol atas penggunaan informasi pribadi mereka melalui opsi untuk opt-out dan opt-in. Perlindungan terhadap diskriminasi harga. Anti-diskriminasi harga melibatkan undang-undang yang melarang diskriminasi harga yang tidak adil atau tidak wajar terhadap konsumen berdasarkan karakteristik seperti usia ataupun jenis kelamin. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan keberlanjutan, produk dan jasa. Garansi konsumen. Menetapkan hak konsumen terkait dengan garansi produk atau jasa. Hak ganti rugi. Memberikan hak konsumen untuk ganti rugi jika produk atau layanan tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan. Perlindungan konsumen melibatkan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak-hak konsumen yang menciptakan pasar yang adil, transparan, dan aman. Undang-undang dan regulasi di bidang perlindungan konsumen dapat bervariasi antar negara dan wilayah yang berbeda-beda. Keamanan dan kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen memastikan bahwa produk dan layanan yang dijual di pasaran memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Ini membantu mencegah risiko dan potensi bahaya bagi konsumen. 2. Hak untuk informasi yang jelas. Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk atau layanan yang mereka beli. Ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nomor 3, perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Melalui perlindungan konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang menyesatkan, menipu, atau tidak etis. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan jujur. Keempat, ada hak privasi dan penggunaan data yang adil. Perlindungan konsumen mencakup hak privasi
dan kontrol atas pengumpulan serta penggunaan informasi pribadi. Ini melibatkan persyaratan agar perusahaan meminta izin sebelum mengumpulkan data konsumen dan memberikan opsi untuk menolak atau menyetujui penggunaan data tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ada kontribusi terhadap keseimbangan ekonomi. Perlindungan konsumen membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi. Ini menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam hubungan bisnis. Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Mendorong praktik bisnis yang etis dan memberikan hak yang adil kepada konsumen, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan bermanfaat. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pelindungan konsumen adalah bahwa ini bukan hanya merupakan aspek hukum atau regulasi semata, tetapi suatu konsep yang mengandung dampak positif yang signifikan pada tingkat individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan konsumen menciptakan landasan yang sehat bagi interaksi ekonomi, memberikan kepercayaan kepada konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang etis. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Bye-bye.